Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nopal Fakih. Di sini saya merupakan anggota dari kelompok 7, dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video tutorial bagaimana caranya untuk membuat benda 3D dan dimasukkan ke dalam Mastercam. Jadi mungkin langsung saja pertama kita buka aplikasi Mastercam-nya. Klik continue. Kita tunggu untuk beberapa menit. Oke, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi Mastercam. Kemudian langkah selanjutnya kita yang pertama melakukan pengecekan dengan cara mengkonfigurasi. Kita cek konfigurasinya, kita pastikan bahwa unit for analysis measuring-nya yaitu mm. Jadi di sini sudah tersetting mm dan startup-nya juga sudah metrik. Kalau sudah, kita mencet OK. Baik, selanjutnya kita buka file 3D-nya yaitu dengan cara open. Terus kita cari filenya yang ada di file manager laptop kita masing-masing. Kita cari di dokumen, akan di format all file, bisa kelihatan. Nah, ini part 1. Kita buka. Nah, ini kita sudah menampilkan bentuk 3D dari part yang akan kita buat Mastercam-nya, buat program game-nya. Oke, untuk awalan kita yang pertama yaitu menuju ke level dulu. Kita di sini tahu untuk level 1 yaitu nanti entities-nya yaitu solid. Untuk ngeceknya kita bisa diklik visible untuk menandakan bahwa level 1 ini angka 1 itu menandakan solidnya. Terus yang kedua ini kita akan masukkan wireframe-nya, tapi sebelum itu kita setting untuk koordinat WCS-nya, yaitu dengan cara kita klik transform, terus kita pilih dynamic, kita select bendanya, kita klik bendanya, oke, langsung end selection. Nah, di sini akan muncul tanda WCS. Nah, untuk tanda WCS ini kita taruhkan ke titik yang sudah berada di gambar 3D-nya. Kita zoom sedekat mungkin agar tidak meleset. Oke, kita klik di sini. Terus kita juga klik pilih WCS. Kita klik WCS. Nah, berarti posisi benda ini sudah berkoordinat di XYZ yang sudah ditentukan oleh Mastercam-nya. Terus kalau sudah seperti ini, kita cek untuk line topnya. Topnya kita menyesuaikan mau bagaimana. Untuk benda ini kita sesuaikan seperti ini tampilan topnya. Namun untuk kemiringannya kita ubah. Kita miringkan 90 derajat seperti ini. Nah, jika sudah, baru kita klik OK. Nah, karena ini kan kelihatannya karena warnanya ungu, mungkin nggak enak dilihat dengan mata, maka dari itu kita kembalikan warnanya, bendanya menjadi seperti semula, yaitu dengan kita mencet home, lalu kita di sini ada clear color, kita klik. Nah, ini warna dari bendanya akan kembali seperti semula. Lalu kita cek untuk bagian front. Nah, di sini masih koordinatnya masih di tengah-tengah benda. Terus langkah selanjutnya kita akan buat koordinatnya untuk Z-nya itu berada di paling atas benda sini, yaitu dengan cara kita kembali ke line top, terus kita pencet wireframe. Oh, maaf, untuk sebelumnya itu kita buat wireframe dulu, wireframe dari bendanya ini, yaitu dengan cara kita klik wireframe, terus kita pilih curve all edge ini, lalu kita pilih bendanya, boleh kita blok seperti ini. Nah, kalau kita end selection, lalu untuk toleransinya kita ubah menjadi 0,01 ya, seperti ini. Jadi kalau
diklik OK. Nah, di sini entitasnya akan berubah. Jadi yang tadinya 2 menjadi 234. Ini kita bisa kasih nama untuk di levelnya, misalnya wireframe. Nah, seperti ini. Oke, langkah selanjutnya kita tambahkan level. Nah, untuk level selanjutnya yaitu di sini kita akan memindahkan koordinat WCS-nya yang XYZ tadi. Ini kan XYZ masih di sini nih, kita zoom. Nah, di sini masih kita akan buat koordinat Z-nya itu di bagian atas sini. Itu dengan cara kita pilih line top, lalu kita pilih line endpoint yang ada di kolom wireframe ini. Kita klik, lalu kita buat garis bebas terserah panjangnya, terus kita pilih OK. Setelah itu kita kembali ke transform, terus kita pilih project, terus kita klik garisnya, lalu end selection, terus kita pilih select depth, terus kita klik sisi yang paling bawah seperti ini. Nah, di sini akan muncul angka jaraknya. Terus kita ini untuk metodenya kita ganti ke move. Setelah itu toleransinya juga kita ubah menjadi 0,01 biar lebih presisi. Untuk angkanya kita copy ya, blok dulu, kita copy, Ctrl C boleh di kanan terus di copy juga boleh. Sudah kita klik OK. Lalu selanjutnya kita ke translate. Kolom translate ini kita klik, lalu kita kembali ke line top, terus kita klik bendanya and selection, terus kita masukkan koordinat Z yang tadi telah kita copy dengan pencet Ctrl V atau klik kanan paste ya, pas. Terus metodenya juga jangan lupa diubah ke move. Jika sudah, kita klik OK. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Ini kenapa wireframe-nya tidak seperti tidak mengikuti yang bawahnya, karena tadi kita udah lihat wireframe yang kita buat. Lalu gimana caranya? Kita di sini kita hapus saja. Kita hapus saja delete entities, lalu kita kembali ke level 2, terus kita buat lagi untuk wireframe-nya. Kita klik seperti tadi, kita ke wireframe, terus curve edge, terus kita blok bendanya seperti ini, end selection, dan ini diubah 0,01. Terus kita klik OK. Nah, ini akan kembali lagi untuk jumlah entitasnya. Dan di sini kita sudah memberikan wireframe kepada benda kerja yang akan kita buat, master cam-nya seperti itu. Terus untuk garis ini bebas, mau dihapus boleh atau enggak dihapus juga boleh. Oke, untuk selanjutnya kita membuat bentuk raw materialnya, yaitu dengan cara kita masuk ke machine, kita pilih mill, terus kita klik default. Nah, di sini kita kembali ke toolpath, kemudian kita klik tanda plus dari proper di sini, lalu klik stock setup. Nah, di sini akan tampil muncul machine group properties. Nah, kita ini untuk membuat raw material dari benda kerja yang akan kita buat, yang akan kita simulasikan. Itu dengan cara klik all solid. Nah, seperti ini. Pencet OK. Oh, mohon maaf, ini kita salah. Untuk memberikan all solidnya kita pilih ke rectangular. Shape-nya jangan lupa untuk dipindah ke rectangular. Terus kita pilih all solid seperti ini. Nanti akan muncul kotakan merah seperti ini ya.
Terus untuk ukuran raw materialnya dari exit-nya kita tambahkan masing-masing 5 mili. Yang tadinya 230, untuk koordinat Y ini kita menjadi 235. Terus yang X menjadi 263. Terus yang Z totalnya jadi 108. Ini kita sudah ditambahin masing-masing 5 mili, kita klik OK. Nah, ini sudah tampil untuk bentukan raw material nanti yang akan kita simulasikan. Nah, ini bisa dihilangin dengan cara stop display. Kalau mau dimunculin lagi, kita klik lagi stop display-nya. Jika sudah kelihatan seperti ini, selanjutnya kita kembali ke laptop. Lalu kita akan membuat macam yang pertama, yaitu membuat kontur terluar dari benda ini. Nah, untuk membuatnya kita akan menggunakan area mill atau pilihan cara area mill. Sebenarnya ada beberapa cara di sini, banyak sesuai dengan kontur yang kita buat. Nah, untuk sebelum membuat area mill, yang pertama kita membuat seperti backgroundnya, bukan backdrop dulu dari bendanya agar bisa digunakan metode area mill ini. Itu cara kita kembali ke wireframe, lalu kita pilih rectangle, kita buat kotakan, jangan terlalu jauh caranya dengan raw material yang kita buat. Kita tarik kira-kira segini saja cukup. Oke, harus melebihi dari raw material. Terus kita sudah kita klik oke, terus kita pilih oke. Nah, di sini sudah terbentuk seperti garis kotak nih di sini. Ya, terus nantinya ini akan diturunkan ke paling dasar, yaitu dengan cara kita kembali ke transform, lalu kita pilih translate. Nih, kita pilih project terlebih dahulu. Kita pilih project untuk mengetahui cara dari atas sampai bawah. Sudah kita klik semua, oke, and selection, lalu kita pilih select tab, kita pilih tab yang paling bawah, klik. Nah, disini ada ukuran yang akan muncul. Ini juga garisnya boleh diganti 0,01 lebih presisi. Terus ini untuk ukurannya yang di sini kita copy, Ctrl C. Ini metodenya juga kita pilih move, sudah klik OK. Nah, di sini garis yang tadi kita buat akan pindah ke bawah. Jika udah, kita membuat garisnya ini menjadi surface. Itu dengan cara kita klik ke surface, terus kita pilih flat boundary, dan kita klik shift dan klik garisnya secara bersamaan, maka garisnya akan terhubung dari satu kotakan yang berwarna kuning ini. Jika sudah, kita klik OK. Nah, di sini kita sudah membuat surface dari garis yang telah kita buat. Nah, seperti ini hasilnya. Dan untuk bisa membuat kontur menggunakan area mill, kita harus membuat surface ini menjadi solid, yaitu dengan cara kita pilih ke kolom solid, kita pilih ke solid from surface, klik, kita pilih bagian mana yang ingin kita jadikan solid. Kita pilih yang ini, klik, kita end selection. Nah, ini juga toleransinya kita ubah menjadi 0,01. Kita oke. Nah, di sini sudah bawahnya ini kita sudah membuat solid ya, ini yang berwarna red.
Untuk cara mengetahui gimana bendanya bentuknya itu solid atau masih surface, itu kita bisa klik di sini nih, select only solid entities. Nah, jika warnanya kuning semua, berarti semua kontur yang ada di sini itu dalam bentuk solid ya, atau padat. Kita kembalikan kembali. Nah, setelah seperti ini baru kita bisa membuat kontur menggunakan wireframe. Kita kembali ke toolpad, lalu kita pilih area mill. Setelah itu kita pilih margin region, kita klik margin region, terus kita pilih 3D solidnya atau 3D-nya, dan kita pilih yang face. Ini otomatis kan pilih juga, tapi kita akan menggunakannya yang metodenya menggunakan face atau permukaan. Setelah itu kita klik surface mana yang buat yang kita mentioning. Oke, kalau udah kita klik ini, kita akan klik yang bagian yang berwarna oranye ini. Nah, seperti ini. Setelah udah kita langsung klik OK. Terus kita preview change. Nah, untuk yang garis-garis merah ini menandakan bahwa garis yang merah yang nantinya akan tersayat oleh cutter. Nah, kita kan tidak semuanya tersayat oleh cutter. Kita harus menghindari beberapa kontur yang ada di tengah tadi, yaitu dengan cara kita pilih avoid dense region. Nah, kita pilih kontur-kontur yang tengah ini agar tidak ikut kesayat oleh cutter. Seperti ini. Nah, kita pilih bagian yang telurnya saja. Jika udah kita klik OK, kita preview change lagi. Nah, jika udah seperti ini berarti nanti yang akan tersayat bagian yang tidak diperlukan saja, yang untuk yang tengah nantinya tetap utuh ya. Oke, posisinya kita menggunakan from outset aja biar cutternya tidak langsung menabrak benda kerja. Udah kita klik OK, terus kita pilih tool. Di sini ada beberapa icon, kita langsung aja ke menu juga tool. Kita untuk menentukan tool kita klik kanan, lalu kita pilih create tool. Nah, di sini ada pilihan banyak. Untuk yang awalan kita akan menggunakan flat and mill. Kemudian untuk diameter cutternya kita buat 20. Lalu untuk overall length-nya kita buat 200. Untuk cutting length-nya kita buat 150. Nah, di sini aja akan seperti ini bentukan gambaran dari cutternya and mill-nya. Dan untuk soldernya kita juga buat 150. Sudah kita klik finish atau next, tapi kita langsung finish aja ya. Nah, sini. Terus untuk feed rate-nya jangan lupa kita setting menjadi 2000. Lalu untuk spindle speed-nya juga kita buat 2000. Nah, lalu untuk sini langsung menyesuaikan untuk CS-nya dan FTP-nya ya. Angka-angkanya langsung sudah menyesuaikan. Untuk order kita usah di setting, stop nggak usah. Ya, untuk cut parameter kita buat percentage of diameternya itu menjadi 80%. Jadi kita memanfaatkan diameter dari cutter yang ingin kita gunakan. Untuk tip kompensasinya kita menggunakan tip benar. Terus untuk stop tool lift on wall ini dan stop lift on floor ini untuk menandakan bahwa nantinya akan disisakan berapa mili untuk di finishing. Tapi untuk kali ini kita langsung finishing saja, maka dari itu kita ubah angkanya menjadi 0. Oke, lanjut ke depth cut. Untuk depth cut-nya kita klik checklist di sini depth cut. Terus kita masukkan angka markup step. Step itu seperti DOC atau depth of cut. Depth of cut-nya kita buat 0,5 karena material yang akan kita gunakan yaitu L-Palte. Mungkin untuk 0,5 udah cukup. Lalu untuk lanjutnya yang di setting ini sudah, ini untuk
entry metodenya kita bebas, mau menggunakan helix boleh, untuk profile rem juga boleh, kita gunakan helix aja. Untuk radiusnya kita buat 10, break stroke-nya juga nggak usah. Nah, ini untuk linking parameter merupakan yang bagian terpenting juga. Nah, kita ini clearance-nya kita hidupin dengan klik checklist ini. Terus untuk clearance-nya kita buat 50, yang kali 50. Terus ini use clearance only juga dihidupin. Terus ini kita ubah menjadi absolute semua. Lalu untuk top of stock-nya kita pilih yang paling atas. Nah, untuk tab-nya kita pilih yang paling bawah. Akan keluar angka jarak dari atas sampai paling bawah. Terus kita lanjut ke plan, kita cek plan-nya, kita cek untuk plan-nya itu memastikan bahwa plan-nya udah top semua. Jika udah, kita langsung oke. Nah, ini kita tunggu. Nah, ini akan muncul bentuk alur-alur yang nantinya akan tersayat oleh cutter. Ini untuk ngeceknya kita bisa cek di verify select operation. Kita klik di sini, kita tunggu proses NC-nya. Nah, nanti kita bisa melihat simulasi cutter yang akan menyayat benda kerjanya. Oke, kita langsung play aja. Nah, seperti ini. Jika ingin percepat, kita cepatkan. Oke, kita tunggu untuk beberapa menit hingga proses penyayatan ini jadi. Nah, untuk waktunya di sini tertera total time-nya 14 jam. Wajar ya, karena ini bentukannya yang cukup rumit dan tebal, materialnya juga banyak. Hasil yang digunakan itu hasil yang dihabiskan, waktu yang dihabiskan selama 4 jam. Oke, kita udah, berarti prosesnya udah benar. Kita lanjut ke proses selanjutnya. Untuk menghilangkan warna-warna ini, proses penyayatan yang warna biru ini, kita bisa hilangkan dengan cara klik toggle display on select operation. Di sini kita klik, nah dia akan hilang agar tidak terlalu mengganggu. Terus selanjutnya kita akan masuk ke sini. Langkah selanjutnya kita akan membuat kontur ini. Kontur ini itu kita gunakan area mill lagi. Kita klik area mill di sini, caranya sama, kita pilih match region dan kita pilih face, kemudian kita select bagian mana yang ingin kita machining di langkah berikutnya. Kita pilih ini karena kita mau membuat kontur sayapnya ini. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita klik di OK. Ini. Nah, kita lihat preview chat. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, agar tidak sayat semua, kita bisa memilih advanced region. Kita klik sini, lalu kita pilih bagian mana yang tidak ingin kita ikutkan dalam penyayatannya. Ini. Oke, sudah. Oke, terus preview chat. Kita lihat lagi. Oh, berarti yang nanti akan terlihat oleh cutter bagian yang terarsir warna merah ini. Sudah, kita klik OK, lalu kita pilih tool. Nah, untuk tool yang akan kita gunakan yaitu tool diameter and mill diameter 6. Klik 6. Cover line-nya kita juga buat 200, lalu cutting line-nya kita buat 150. Shoulder-nya juga 150, jangan lupa. Udah finish. Nah, untuk feed rate-nya kita ubah jadi 2000. Pinjelnya kita cepatkan jadi 3000.
dia akan wedges-nya akan menyesuaikan. Lalu kita ke cut depth cut-nya, ini kita pakai 0,5 mili saja. Terus untuk transisinya kita pilih entry helix. Terus untuk linking parameternya kita atur untuk top of stop-nya masih sama di bagian atas, dan untuk depth-nya kita klik di bagian sini, garis sini. Oke, terus kita cek plan-nya lagi, top. Jika udah dipastikan top, kita klik OK. Nah, jika ada tanda silang-silang seperti ini, kita bisa mengantisipasinya dengan klik regenerate all select ini. Terus yang toolpad-nya kita klik, lalu kita pilih regenerate unlock operation. Kita tunggu. Oke, ini udah jadi, kita klik OK. Nah, ini kita udah terlihat step-step bentukannya yang akan nantinya tersayat oleh end mill ya. Ini. Oke. Kenapa saya milih yang diameter 6? Karena agar kita bisa meminimalisir adanya besar radius yang akan tercipta oleh cutter, karena bentukan dari 3D-nya ini di sini kita lihat yaitu siku ya, tidak ada bentuk radius. Tapi nanti pada aktualnya ketika kita jadi pasti akan terbentuk radius. Nah, radiusnya kita minimalisir agar tidak ada kontur yang terbuang atau tidak ada kontur yang tersisa dalam 3D-nya. Nah, makanya kita menggunakan diameter 6, dan nanti radius yang akan terbuat yaitu dengan radius 3 seperti itu. Terus kita langsung simulasi, kita simulasi semuanya aja. Terus kita klik verification, lalu kita tunggu. Nah, di sini untuk memperjelasnya, biar perjelas kita bisa menggunakan, kita bisa ubah view-nya menjadi isometrik. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita langsung play saja. Nanti kita lihat hasil dari program CAM kita yang step kedua. Ini masih step pertama. Nah, ini udah mulai step yang kedua. Seperti ini hasilnya nanti. Oke, kita lihat ternyata sudah benar nih. Sudah terlihat wireframe-nya dari benda 3D-nya tadi. Nah, ini merupakan fungsi atau manfaat kita mengaktifkan atau membuat wireframe dari benda 3D-nya. Jika tidak ada wireframe, kita tidak akan tahu kontur benda 3D yang akan kita buat. Sudah, kita close, lalu kita kembalikan lagi. Nah, seperti ini. Langsung kita lanjut ke tahapan proses selanjutnya, yaitu kita membuat kontur yang atas ini. Itu dengan cara kita bisa menggunakan area mill. Kita klik lagi machine region-nya, kita pilih kontur yang ingin kita machine. Ini, ini.
kita sudah semua kan. Ada semua, nanti langsung kita lihat. Oke, kita lihat preview chainnya. Nah, sini sudah tampak untuk preview chainnya. Untuk menghindari kontur yang ini terseret, kita gunakan avoid dense region. Kita pilih kontur mana aja yang tidak ingin terseret oleh cutter. Kita pilih ini. Nah, kita klik OK, terus kita preview lagi. Nah, di sini terlihat tampak bentuk-bentukannya yang nantinya akan terset oleh cutter. Oke, jika sudah klik OK, terus untuk toolnya kita menggunakan tool diameter 10. Overallingnya kita juga buat 200, 150, 150. Kenapa kita milih toolnya itu yang diameter 20, 10, 6 itu karena kita menyesuaikan juga tool yang ada di kamar alat di kampus. Seperti itu. Lanjut kita finish. Kita ubah free thread-nya lagi, kita buat 2000. Spindle-nya juga kita buat 2000. Kita buat 2200. Oke. Oke, sudah. Kita pilih kembali ke present type. Ini kita buat 80%. Segini kita benar 00, pilih type. Type of cut-nya kita buat 0,5. Lalu untuk transisinya kita milih entry helix. Terus linking parameternya kita juga udah setting. Untuk top of stock-nya kita pilih yang paling atas, dan depth-nya pilih yang depth sini. Udah kita pilih banyak top juga udah oke. Nah, sini udah muncul alur-alurnya seperti ini. Kita langsung saja simulasi seluruhnya. Itu dengan select all operation, lalu kita verification. Kita tunggu. Kita sudah langsung bisa melihat simulasi cam-caman yang telah kita buat. Untuk total waktunya untuk ketiga step ini sudah menghabiskan waktu 36 jam. Cukup lama juga ya. Nah, ini untuk hasil dari step yang ketiga. Sini, seperti ini. Oke, jika sudah, kita lanjut ke step berikutnya. Kita hilangkan dulu garis-garisnya. Oke, kita langsung ke step berikutnya, yaitu membuat kontur slot C kebalik ini ya. Oke, kita bisa menggunakan area ambil lagi. Kita milih matching region, kita klik bagian sini, lubangnya juga ikut kita pilih. Nah, seperti ini. Udah, kita pilih OK, kita pilih preview, lihat. Oh, lah ini kuning yang di luar ini nantinya akan mengakibatkan bendanya akan mengikis
bagian-bagian kontur yang kita inginkan. Dengan demikian kita bisa merubahnya untuk matching region strategi. Kita pilih ke style and set. Kita lihat, nah di sini sudah berubah. Ini menandakan bahwa karakternya nanti akan masuk dan membuat slot tanpa mengenai kontur terluar atau terdekat dari kontur slotnya ini. Dari itu, jika udah, kita pilih OK. Lalu kita pilih tool yang akan kita gunakan yaitu tool berdiameter 6. Kita ubah bit rate-nya menjadi 2000. Lalu untuk spindle width-nya kita buat 3000. Udah, kita langsung ke depth cut parameter. Nah, percentage of diameternya kita buat 80. Lalu lanjut ke depth of cut, kita buat 0,5. Kemudian untuk transisinya kita bisa menggunakan entry boleh, bisa menggunakan profile ramp juga boleh. Kita akan mencoba menggunakan profile ramp. Lalu untuk link parameternya kita ubah top of stock-nya menjadi di kontur sini. Nah, untuk depth-nya kita klik bagian sini. Udah, lanjut kita cek length. Top, oke. Kalau udah kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat alur-alur cutter yang akan menyayat dan akan membuat kontur slotnya. Ceknya jika tidak ingin terlalu lama, kita klik program yang akan kita cek saja di sebelah sini. Lalu kita langsung very select operation. Kita ubah dulu ke isometric. Bisa lihat di sini. Kita udah buat kontur slot yang ada di sini. Jadi kalau misalnya kita mulai dari awal, pasti tidak kelihatannya nggak seperti ini ya. Oke, untuk mempersingkat saja, lanjut kita ke step selanjutnya, yaitu membuat slot yang sini. Itu kita menggunakan RMI lagi. Kita klik matching region, kita klik kontur atau face yang ingin kita machining. Nah, di sini. Udah, kita pilih OK. Nah, kita lihat preview. Nah, seperti ini. Previewnya karena udah benar, kita klik OK. Terus untuk toolnya kita juga menggunakan diameter 6. Lalu untuk cut parameternya oke, udah 80, oke 00. Depth of cut-nya benar 5. Lalu untuk transisinya oke. Linking parameternya kita ubah top of stock-nya. Kita pilih yang sisi sini, garis sini. Lalu untuk depth-nya kita pilih yang terbawah sini, terbawah slot yang ini. Nah, ini kita cek plane-nya top. Jika udah, kita klik OK. Nah, seperti ini. Dia akan tampak muncul alur-alur slot, pembuatan slotnya. Nah, untuk melihat semuanya, oke, kita melihat semuanya. Kita pilih select all operation, lalu verify select operation. Kita tunggu. Dan kita langsung klik percepat saja, yaitu end space. Nah, ini proses step-stepnya emang nggak kelihatan, kita mempersingkat waktu saja. Dia akan terlihat pada hasil akhirnya. Nah, seperti ini teman-teman. Bisa melihat
Nah, biar kelihatan kontur-kontur yang kita buat. Nah, ini merupakan mengapa alasan saya menggunakan diameter 6 agar tidak terlalu banyak kontur yang tidak tersehat seperti ini. Nah, ini karena kita menggunakan diameter 6. Nah, maka radius yang akan terbuat radius 3. Jika kita menggunakan diameter 5, maka radiusnya akan terbuat kalau kita menggunakan diameter 10, maka radius yang terbuat akan sebesar R5, dan itu akan semakin banyak material yang tidak makan tersehat. Nah, ini kan kita tujuannya agar bisa menghilangkan. Sudah. Proses selanjutnya yaitu kita akan membuat slot pada sayap-sayap ketiganya ini. Itu dengan cara kita juga menggunakan area mill. Lalu kita ini buat top dulu, kita pilih Machine Region. Mohon maaf, agar lebih mudah kita milih ke wireframe. Wireframe, kita milih garis slotnya. Kita klik shift, kita klik garisnya, klik garis slotnya sini. Kita pilih lagi, klik lagi, dan lagi. Nah, sini kita terselect semua untuk kontur yang akan kita masang. Jika sudah, kita klik OK. Lalu kita preview terlebih dahulu. Nah, sudah terlihat bahwa bagian yang akan kita masang di bagian ini. Kita akan membuat slot. Jika sudah benar, kita klik OK. Kalau kita pilih toolnya kita juga menggunakan diameter 6. Terus untuk cut parameternya kita ubah 80%, kita ubah 0,5. Linking parameternya untuk top of stocknya kita select ke bagian sini. Kalau untuk depth-nya kita pilih bagian paling bawah sini. Oke. Sudah, kita cek plan lalu kita klik. Nah, di sini sudah terlihat tampak bagian yang alur dari machining yang akan disimulasikan. Oke, daripada penasaran, kita langsung saja melihat keseluruhan dari step 1 hingga step 6. Kita tunggu beberapa menit. Sedang loading. Oke, sudah. Kita mari lihat prosesnya. Untuk waktu dari step 1 ke step 6 kita sudah menghabiskan waktu sebanyak 36 jam. Oke, mohon maaf. Ya, 38 di sini. Oke, udah selesai. Nah, hasil dari step 1 hingga step 6 untuk bendanya akan terlihat wujudnya seperti ini. Nah, sudah mulai terlihat bentuknya ya, dari benda 3D-nya. Oke. Baik, mungkin untuk step selanjutnya nantinya akan dijelaskan oleh teman saya yang berasal juga dari kelompok 7. Mungkin dari saya tutorial pembuatan mastercam untuk bendanya part dari kelompok 7 yang sudah dibagikan.
cukup sekian. Nah, nantinya untuk proses selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Aziz dari kelompok 7. Di sini saya akan melanjutkan pekerjaan camp yang sebelumnya sudah dikerjakan oleh saudara Novel Fakih. Di sini saya akan mengerjakan bagian ini yang belum dikerjain. Kemudian nanti pada lubang ini akan di drill, di NC juga bagian lubang ini ketiga ini. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama, kita masuk ke bagian ini paling bawah. Kita klik kanan, kemudian masuk ke Mill Toolpad, kemudian kita pilih Surface Roughing, kita pilih yang paralel. Langsung OK. Kemudian kita pilih bagian mana yang akan dikerjain ya, terutama yang ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini bagian inilah yang nanti akan dikerjakan. Kemudian kita pilih End Selection, dia langsung OK. Kemudian kita pilih toolnya apa sih yang mau digunain. Pada kolom kotak ini kita klik kanan, create tool, kemudian kita pilih end mill, next. Nah, kita pilih diameternya mau berapa, kita pilih 20. Kemudian over length itu panjang total, over length kita pilih aja 100. Kemudian cutting length-nya kita pilih 50. Oke, next. Kemudian pada bagian feed rate-nya kita ubah ke 2000. Spindle speed-nya juga kita pilih 2000. Kemudian finish. Kemudian kita ke surface parameter. Sebelum ke surface parameter, ini ada bagian sebelah kanan. Ini nggak usah dikerjain ya. Tadi sudah dimasukkan sebelum masuk ke sini. Nah, ini itu hasilnya. Langsung saja kita surface parameter. Nah, di sini juga sama, ini masih nggak usah diubah, ini sudah 25, ini 5. Feed plane-nya itu yang ini nih. Kita bisa lihat jarak antara atas permukaan partnya ke bagian bawah. Langsung saja ke roughing parallel parameter. Nah, di sini kita yang akan diubah. Kita maksimum step down-nya kita ubah ke 1 mili, dan ini step maksimal, step over kita pilih 5. Oke, itu ini diapaikan saja langsung oke. Nah, di sini sudah terlihat bagian mana yang akan dikerjakan. Oke, bisa lihat, kita langsung cek, kita pilih isometric, dia langsung ke verify selected operation. Kita bisa lihat. Oke, ini untuk awalan ya, untuk awalan kayak gini. Oke, langsung. Ini kan masih roughing ya, jadi masih berantakan. Setelah itu kita langsung finishing saja bagian ininya. Kita klik kanan lagi,
bukan, maaf. Selanjutnya kita langsung pilih ke toolpad, kita pilih yang finishing. Nah, finishing itu kita pilih yang hybrid. Di sini ada dua tabel, itu ada machining sama avoidance. Machining itu tabel ini buat ini yang dikerjain yang mana aja sih bagiannya. Kemudian untuk yang avoidance itu yang perlu dihindari, yang tidak dikerjakan. Workstock kita nolin saja. Terus untuk machining kita langsung klik select entities. Kita bisa pilih yang ini. Satu. Sebelumnya kita hilangin dulu. Kita hilangin dulu ini alurnya. Kita klik ini nomor 7. Bisa. Nah, kita klik ini toggle display. Nah, hilang. Langsung kita ke toolpad hybrid yang finishing. Ini kita ubah workstock 0, full stock 0. Ini workstock sama full stock itu ini ya sisanya. Jadi kalau ini kan mesin finishing, jadi langsung aja 0. Kita pilih select entities, kita pilih ini 1, 2, 3, 4. Oke, and selection. Nah, sekarang kita pilih yang enggak dikerjain. Ini perlu dihindari ya. Dan ini oke. Bisa kelihatan itu ada. Ini yang hijau itu yang dikerjain. Oke. Langsung kita kalau sudah ke toolpad control. Enggak ada yang perlu diubah. Langsung ke toolnya. Toolnya ini kita pilih yang 6. Kita pilih yang flat. Diameter 6 dengan panjang 80 dengan cutting length-nya 50. Ini cukup ya, tidak nabrak nanti. Kalau enggak biar aman saja ini diganti 100. Oke. Langsung saja next. Ininya feed rate-nya 200, spindle speed-nya 200, finish. Kemudian langsung ke folder, nggak perlu diubah, langsung stok juga nggak perlu. Cut parameter, ini kan cut parameter harus diubah, terutama di bagian set step down-nya. Ini kita ganti 0,2 sama 3D stop overnya. Ini karena finishing jadi kita kecilin, step down-nya kecil 0,2. Kemudian ini nggak perlu, ini juga nggak perlu, langsung oke. Ini nah play-nya ini harus sama semua ya, top, jadi harus sama. Langsung saja. Nah oke, kita tunggu. Nah ini adalah alurnya, alur nanti yang mau dikerjain. Biar bisa dilihat, kita bisa lihat. Kita pilih yang verify selected operation. Kita apply.
Kita lihat ya hasilnya nanti gimana. Nah, kita bisa lihat sendiri hasilnya seperti ini ya. Pada bagian yang berbentuk seperti agak ngerucut ke atas, ini sudah agak rapi, sudah di finishing. Nah, yang belum itu bagian yang miring ini. Ini belum di finishing, nanti kita akan finishing. Oke, langsung saja kita di simetrik dulu. Kita hilangin dulu ini alurnya. Oke, kemudian langsung saja pada nomor 8 ini bagian bawah ini yang merah ini kita klik kanan, kita ambil toolpad, nah, kita pilih yang finishing, surface finishing, kita pilih yang paralel, mana yang mau dikerjain itu bagian ini. Oke, terus N. Oke, kita pilih toolnya, kita klik kanan, create tool, kita pilih end mill, next, diameternya 20 biar cepet, 100, berlainya, terus cuttingnya 50, X, bitrate-nya 2000, spindle speed-nya. Oke, yes. Kita sudah dapat. Kemudian surface parameter nggak perlu diubah. Ini finishing juga sama, ini harus diubah 0,2. Oke, langsung. Jadi lihat ini nanti yang mau dikerjakan, bisa lihat dari V selected. Nah, sudah rata ya. Oke, langsung saja kita next. Selanjutnya kita akan membuat lubang ini. Lubang ini. Totalnya 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan NC dulu. Sama ini yang merah, diklik kanan. Sorry. Langsung saja kita pilih yang drill, kemudian mana sih bagian yang mau di drill, untuk ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, langsung. Nah, toolpad-nya yang drill ya. Kita lanjut ke tool. Nah, tool ini kita klik kanan, create tool, kita pilih yang spot drill. Spot drill ini kayak NC ya. Next, diameternya 10 aja. Dia panjangnya 100, 30. Oke. Next. Nah, karena ini NC, kita bitrate-nya dikecilin 200 saja. Spindle speed-nya 600. Finish. Langsung builder, nggak perlu diubah, stop juga nggak perlu, cut parameter ini nggak perlu, dia perlu, link parameter. Di sini kita harus diubah, terutama di bagian ini ya, absolute sama increment. Ini top of stock itu bagian atas, jadi kita pilih absolute saja. Top stock ini bagian sini.
kita klik oke, additional. Kemudian depth-nya kita pilih nih, depth-nya paling bawah, depth ini ya, kita ubah ke -2 karena ini increment, jadi -2 itu berarti di bawahnya dikit ya. Oke, -2 maksudnya ini -2 itu ini, jadi ini kan top stopnya, ini top stop, top stop, top stop, top stop, top stop. Top stop itu kan 0, berarti kalau -2 itu di bawahnya, minus ke bawah. Oke. Minus, biar aman. Ini nggak perlu diubah, nggak perlu, plannya sama, harus sama. Oke, langsung aja oke. Nah, bisa lihat ini ada 3 ya. Dan kita coba, kita simulasiin verification. Ini sudah ya, sudah kelihatan. Oke, lanjut, kita akan membuat lubang ini dulu ya, lubang ini. Oke, kita langsung pilih drill, kita pilih drill, kita klik ini bagian mau di drill, satu saja. Oke, toolpad tipenya drill, toolnya kita cari lagi, create tool, kita pilih yang drill, kita masukin diameter, sebelum diameter totalnya kan 25, kita masukin 10 dulu, setengahnya ya, berarti nggak usah panjang, 100 saja. Kita tulis 30. Oke, next ya, samain aja bitrate-nya 200, ininya 600, spindle speed-nya miss. Kemudian holdernya nggak usah diubah, ini juga nggak usah diubah. Nah, ini 4 parameternya ini harus diubah. Drill controller kita ubah ke pack drill. Pack drill itu nanti ada di sini ada dimension yang mana itu akan ngedrill itu naik ke atas berapa. Kita pilih sini 1 mili, naik 1 mili. Oke, lanjut. Ini nggak usah diubah. Di sini top of stock-nya kita pilih yang paling atas. Kemudian depth-nya kita pilih yang, kita diabsolutin dulu, depth-nya pilih yang paling bawah sini. Nah, di sini kan 63, jadi biar aman, biar sampai tembus, kita tulis saja 67 lah. Oke. Top semua. Oke. Nah, sudah kelihatan ini diameter 10-nya. Kita bisa langsung simulasiin verification. Oke, langsung mulai. Nah, ini tembus ini ke bawah nanti. So, setelah itu kita yang terakhir ada diameter 25 ini, kita langsung kita pilih drill lagi, toolpad terus drill, kita pilih yang ini. Oke, kita verification, toolpadnya tipe drill, toolnya kita cari create tool, kita pilih yang drill, next kita ubah ke 25,
kemudian ininya 100, panjang total, dan cutting length-nya 30 lah ya, 30, kalau enggak 50 deh. Oke, terus X, nah, di sini kita ubah ke 200 feed rate-nya, spindle speed-nya 600, finish, dan holder ini nggak perlu, stopnya nggak perlu, cut parameternya ini, terus back drill jaraknya 1, dikasih 1, next, oke. Link parameter ini juga kita harus klik dulu, ini paling atas, kemudian ini absolute bagian paling bawah. Oke, nah ini nanti kita lebihin 67. Oke, oke, ini harus sama semua ya, jangan lupa. Setelah itu kita oke. Nah, sudah jadi, kita bisa simulasiin dari awal ya. Kita bisa lihat simulasi dari awal. Oke. Kita bisa lihat ya hasilnya. Kita tunggu. Kita tunggu, ini agak lama sih. Karena ini ukurannya juga lumayan gede. Jadi agak lama. Kita tunggu saja. Tujuh, 9. Oke. Nah, sip, kita bisa langsung apply, kita bisa lihat hasilnya. Oke, bisa lihat hasilnya. Ini pengerjaan bagian luar dulu. Ke bagian luar. Habis ini bisa lihat. Oke, setelah itu kita pengerjaan bagian sampingnya bisa dilihat. Sampingnya. Oke. Oke, terus kita tunggu saja ya. Tunggu. Ini kita lihat hasil. Sabar, tahu hasilnya gimana. Jadi mulai pengerjaan bagian atasnya, mulai dipapras. Oke, juga. Nah, kemudian bagian ini. Oke, inilah proses finishing bagian ininya. Finishing ini memang agak lama. Caranya itu 0,2, jadi lama sih. Kita tunggu saja. Oke. Nah, agak sedikit membekas, tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Di situ NC, di sini NC. Di sini udah di NC, dan ini sudah bolong. Oke. Ya, mungkin itu aja dari saya. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Mustadil Pratama. Di sini saya akan memberitahu tutorial tentang membuat bagian 3 slot. Bagian dari yang udah di ini mau kita build. Saya melanjutkan tutorial dari Abdul Aziz. Untuk caranya, gimana caranya kita mau ngedrill bagian ini? Nanti saya akan tunjukkan cara. Pertama ini kita mau kita minimize, maximize atau cancel nantikan. Lalu kita klik icon pada drill ini, klik. Lalu kita pilih bagian yang mana mau kita drill. Di situ kan ada 3 tuh yang bagian slot. Jadi ini dulu kita drill. Pertama ini 1, 2. Habis itu kita klik. Lalu di toolpad ini, toolpad type ini kita pilih drill ya. Kita pilih drill, terus langsung kita ke bagian tool. Nah, ini tool itu kita mau milih. Caranya itu klik kanan di bagian kosong sini, lalu klik tool, kita sebentar. Habis itu kita klik drill, kita klik next. Lalu kita pilih diameter itu 10,25. Kenapa 10,25? Karena kita mau di tab M12. Terus overall length-nya itu di 133. Setelah itu di cutting length itu 87. Terus kita masuk ke bagian di tip angle. Tip angle itu 135. Terus shoulder itu di 87 ya. Habis itu kita next. Nah, di sini itu kita fit rate-nya itu yang kita ganti itu fit rate-nya aja ya. Jadi nggak usah semua yang di sini tuh nggak usah. Kita ganti fit rate-nya aja. Kita fit rate-nya itu di 200. Terus spindle speed-nya itu kita masuk di 600. Cukup. Terus kita finish. Oke. Terus shoulder ini nggak usah, stop nggak usah, cut parameter itu kita pilih yang pack drill ya. Kita pilih pack drill. Sini ada banyak bagian, kita pilih yang pack drill ya. Terus kita pilih pack drill itu 0,5. Pack drill itu pada bagian ngangkat itu kayak si drill itu udah masuk, terus mau nembusin itu makan. Nah itu tuh diangkatnya jaraknya itu diangkat jarak ini nih, jarak pada bagian benda itu 0,5. Ngangkat tulnya itu 0,5 ada bagian. Habis itu kita tool aksesnya nggak usah, limit nggak usah. Nah ini pada bagian ini itu clearance-nya itu kita klik checklist, terus kita ke incremental. Ini kita incremental, terus retract-nya set checklist, kita ke incremental juga. Tab of top-nya kita ke absolute, lalu depth-nya itu kita ke absolute. Di sini kenapa depth-nya itu 51,0? Karena itu kita mau nembusin. Gimana caranya itu kita tembusin ini, kita klik. Kita klik. Oke. Itu kita tembusin. Nah, di situ ini nggak usah. Nah, pada bagian plans ini kita usahakan harus stop semua. Terus juga sama rata semua. Itu udah checklist. Oke. Lalu
kita cek simulasinya. Sini tunggu aja ya. Agak lama ini. Ini sudah 3 lubang. Oke, kita lanjut ke part selanjutnya. Tutorial selanjutnya itu kita mau ngetap pada lubang 3 ini terlebih dahulu. Terus caranya itu kita klik drill, kita klik bagian lubang itu dibuat. Oke, jadi tetap kita pilih drill. Setelah kita tap M12, tap, terus kita next. Di sini kita pilih M12. Kita pakainya M12 kali 175. Nah, kalau kita udah klik tab sini, ini otomatis semuanya udah berubah ya. Dan itu nggak usah diaktifkan. Terus kita next. Yang ini nggak usah diubah, yang kita ubah itu cuma bitrate-nya. Karena kita mau ngetap itu kan harus pelan, jadi bitrate-nya itu 200 saja nggak apa-apa. Terus spindle speed-nya itu ini bisa di 500, 400 bisa, 400 bisa sih. Oke, finish. Terus kita ke cutting parameter. Cutting parameter gitu kita pilih drill dan contour bore. Terus kita oke. Nggak usah. Nah, di sini di linkin parameter itu kita nggak usah aktifin clearance-nya ya. Terus retract-nya itu kita incremental, type of stock-nya absolute, depth-nya juga absolute. Nah, di sini type stock-nya itu kita bikin di minus 51. Terus depth-nya itu kita bikin di minus 33. Sudah semua. Habis itu kita langsung cek deh. Nah, ini kan udah jadi begini. Oke. Kita langsung nanti lanjut ke step berikutnya. Oke, sini saya akan lanjutkan ke step berikutnya, itu buat lubang. Pertama kita klik drill, terus kita klik pada bagian oke. Nah, kita pakai drill, terus itu kita pilih, kita klik drill, terus kita next. Nah, kita mau bikin lubang 10 dulu, ibaratnya biar kayak buat penanda dulu lah, seperti LC-nya. Soalnya habis ini kita mau bikin ke diameter yang lebih besar. Terus kita bikin diameter 10, terus overall-nya itu ke 100 aja. 100, terus ininya itu ke 50. Terus tip angle itu kita masuk ke 118 aja. 118, terus ini itu 80, 5000. 80, terus yang diameter. Oke. Next. Buat bitrate-nya itu kita kasih ke 200 saja, spindle kita ke
Terus kita ke cutting parameter, nah itu kita ganti ke pack wheel 0,5. Terus tool axis yang besar. Ini clearance-nya kita aktifin, tetap di incremental. Terus retract-nya itu tetap di incremental. Terus step stock-nya itu di absolute, depth-nya di absolute juga. Step stock-nya itu kita di minus 59. Terus depth-nya itu kita kasih ke minus 110 aja. Nah, ilustrasi. Nah, kan udah jadi kan. Ternyata kayak mulai aneh aja. Kita di sini mau ke diameter yang terus yang selanjutnya itu kita mau bikin yang diameter yang lebih besar lagi. Ini kita klik lagi, terus kita klik oke, kita pilih drill. Toolnya itu kita create tool, dipakainya drill juga. Terus next, ininya di diameter 25, ininya di terus cuttingnya itu di 150 aja. Terus buat tip angle itu tetap 118. Terus shoulder itu 60 dan 50. Oke, habis itu fit rate-nya itu 200. Terus tetap sama ya, spindle itu di 600. Finish. Habis itu kita ke linking parameter. Buat clearance-nya ini tetap nyala, retract sama, increment, terus clearance juga incremental. Terus step stock-nya itu di minus 59. Terus depth-nya itu di minus 103 absolut juga. Itu kita simulasi. Baik, saya di sini akan lanjutkan tutorial selanjutnya, itu buat radius pada bagian ya. Caranya itu kita ini nih, pada panah merah ini kita klik kanan, terus kita klik mill tool, terus itu kita kita klik surface rough, terus klik panah. Terus itu ini kita unmute ya, terus kita oke. Nah, ini kita klik nih bagian radius, klik, terus kita end selection. Sini kita biar aja, kita checklist. Nah, di sini kita pilih di bagian 20 ya. 20 yang ini, 20 flat. Kita pakai yang nomor 1. Ini bit rate-nya itu 2000. Kita 2000. Terus habis itu kita ke ininya rapid checklist. Terus kita ke surface parameter ya, ini. Surface parameter itu clearance itu nggak usah di ini, sedikit. Terus retract-nya itu fitnya
0,0 semua ini juga sebentar, habis itu 0,1 juga 0,25. Ini kita for one way, maksimum step 1, nggak apa-apa. Terus cutting from both sides, ini yang kita pilih. Terus yang ini allow positive set motion along surface. So itu oke deh. Udah jadi ya. Kita cek dulu ya. Nah, ini udah bagus. Oke, sekarang kita coba. Terima kasih, segitu tutorial dari saya. Kurang lebihnya, maaf. Mungkin kita bisa cek dulu ya. Dari tutorial pertama sampai tutorial terakhir punya saya ini. Kita lihat simulasinya dulu. Lama ya. Kita coba ini kecepatan ya teman-teman. Kita lihat ini dari punya teman saya ya. Tapi ini kita bisa bagian kita cepat nggak apa-apa. Oh, hang. Nah, ini bahasanya. Bisa kita lihat. Oke. Aduh. Nah, ini sudah kebentuk ya radiusnya. Ngelek nih, kayak jadi begini nih. Ngelek. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nova Ramdan Zaki, nomor NIM 026 dari kelompok 7 Ken. Kali ini saya akan menjelaskan yang step nomor 18. Yang nomor step 18 itu kita akan membersihkan radius ini jadi bersih seperti itu. Gimana caranya? Yang tombol merah ini kita klik kanan, lalu kita pilih mill toolpad, lalu kita cari surface finish, klik parallel. Habis klik paralel, kita pilih yang radius ini 1, 2, 3. Lalu kita klik OK. Oke, ini juga oke. Kita pastiin kita makainya yang diameter 20, flat end mill, diameter 20, panjangnya 50, floatnya 54.
Terus fit rate kita pakai yang 2000, spindle speednya juga 2000. Lalu kita klik OK. Nah, habis klik OK, ini sudah berhasil nih. Kalau misalkan masih kurang yakin, kita cek lagi aja. Klik semua, lalu ini kita simulasiin. Nah, tunggu sebentar. Ini kita percepat saja. Percepat. Ulang guys. Nah, ini sudah jadi radiusnya, tiga-tiganya sudah jadi, tinggal bagian bawah, lalu yang bagian sini belum kita rapikan. Oke. Selanjutnya, kita yang sebelum kita ubah ke bawah, kita WC saja kita ubah. Klik plan. Nah, ini kan tidak ada nih yang bagian bawah sini. Kita klik ini plus hijau, klik new plane. Klik, lalu klik from solid face. Kita pilih yang bagian yang kita mau pilih. Klik, oke. Kita kasih nama, contoh, tulis saja belakang. Belakang. X-nya kita nolin supaya X-nya di tengah-tengah center ini. Kita tidak perlu karena dia bagian bottomnya, paling bawahnya. Lalu kita OK. Kita OK, ini WCS kita klik ini, G-nya juga kita klik, otomatis dipindah. Oke. Nah, kita ke level, klik ininya, wireframe-nya supaya kelihatan kelas tadi yang masih ada sisa tadi. Sekali lagi ke toolpad. Yang kita ke toolpad, set area mill, pilih machining region yang select ini. Klik, pastikan modenya itu yang solid dan selection methodnya yang face. Lalu kita pilih yang keseluruhan ini. Kita klik, OK. Kita pasin dulu nih, klik preview change. Nah, ini kan yang bagian bawahnya belum tadi. Nah, berarti udah benar itu. Oke kan? Kita pilih toolnya face mill. Oke, face mill. Face mill diameter 40, panjangnya 4, floatnya 4. Klik dulu, kita lihat. Nah, ini sudah benar. Next. Fit rate kita pakai 150, spindle speednya kita pakai 800. Ini sudah benar, toolnya sudah benar. Holdernya tidak perlu dicek. Stoknya pun juga sama. Cut parameter yang kita ubah persen of diameter. Coba ke 80. Coba 80. Step cut. Step cutnya kita ubah ke 2. Cuma 1 deh. Tuh, boleh. Ini nggak perlu transisi nggak perlu, split curve juga nggak perlu, linking parameternya udah sih, ini udah benar. Terus kita pastinya plan-nya, kasih yang tadi kita pilih, belakang. Klik OK. Lalu kita simulasiin apakah sudah benar atau belum.
Nah, ini udah ke flash mail semua. Dalam bagian sini. Mari kita flash mail terlebih dahulu. Nah, cara menghilangkan ini gimana? Print orange sama yang gambar biru ini. Kita ke level. Ini kita klik. Nah, hilang. Ini juga kita klik. Dia nggak mau. Oh, gini berarti kalau nggak mau. Pad, kita klik ini. Sudah hilang. Oke. Sudah hilang, tinggal yang bagian ini. Bagian ini pakai kan kita bikin rectangle dulu. Rectangle. Pastiin melebihi yang pengen dibersihkan. Nah, ini kan sudah melebihi ya, ini sudah lebih. Oke. Klik OK, kita pilih ke yang namanya transform. Kita pilih project, kita klik save, sama kita klik berbarengan. Set, biar langsung sekalian semua. Oke. Lalu ini metode kita pencet move. Ya, habis itu kita pilih yang ini, select depth. Kita samain supaya dia sejajar. Nah, sudah sejajar. Baru oke. Habis itu kita pilih ke surface. Kita pilih yang flat boundary. Kita pilih tadi. Sambil kita klik save. Sebarengan sama kita klik. Nah, kayak gitu. Baru ini kita oke kan sebelah kiri ini nih. Oke. Maka dia muncul warna biru. Kita pindah ke solid. Kita klik solid from surface. Nah, kita pastiin ini semuanya permukaan kita kena ini. Kita klik. Kalau udah kena ini berarti oke. Oke lagi. Ini sudah hampir jadi batasnya. Baru kita klik toolpad. Set area mill. Machining region. Ini kita pindah lagi modenya ke solid. Ini yang nggak perlu, kita klik lagi biar hilang. Nah, udah hilang. Lalu kita klik mana yang mau kita bersihkan. Ini. Nah, kalau udah gini berarti kita oke. Oke. Supaya yang bagian ininya tidak kena tekan, kita pilih avoidance region. Ini pengecualian biar tidak terkena makanan saat dimulai. Kita klik. Kalau seperti ini berarti kita oke kan. Kita review dari dalam. Oke. Kita review dari luar, outside. Oke. Baru kita oke kan. Kita pilih tool yang end mill diameter 20. Diameter 20. Panjangnya 30. Floatnya 4. Kita cek dulu. Diameter 20, panjangnya 80. Berapa? Sirkuit rata 2000, spindle juga 2000. Oke. Folder itu cek, nggak perlu stok, nggak perlu cut parameter diubah ke 80. Ini sudah 0 dan 0. Depth cut-nya 2 biar cepat. 2. Ini tidak perlu transisi juga, tidak perlu breakthrough sama linking parameter. Top of stocknya kita klik, kita pastiin yang bagian ujung sini nih. Nah, dia udah sendiri, depth-nya juga
sudah otomatis sendiri. Tapi kalau mau yakin, saya klik lagi. Nah, sudah. Kita lihat lagi, ini nggak perlu, tidak perlu, ini nggak perlu. Nah, ini kita pastiin lagi nih, tadi WCS-nya. Pastiin yang udah bagian belakang. Oke, karena sudah belakang semua. Oke, kita klik OK. Nah, kita coba simulasiin semuanya dari awal sampai akhir. Kita simulasiin. Tapi posisinya ini dari belakang, guys. Kita mau lihat bagian belakang dulu. Oke, kita mulai. Saya percepat ya, guys. Biar cepat. Ini WCS masih belakang. Melihat dulu bagian belakang sudah semakan belum. Oke, yang belakang sudah kemakan, yang radiusnya juga sudah kemakan. Tandanya ini sudah selesai. Terima kasih. Apabila ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.